Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti bisa senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa Al-Fakir Kang Ipin ditemani salah satu santri Al-Fakir. Kali ini ditemani oleh Mas Oki. Nama lengkap Mas Oki siapa? Muhammad Rizky Abdul Hakim. Muhammad Rizky Abdul Hakim. Umurnya sudah berapa? 29 tahun. Umurnya sudah 29 tahun. Mas Oki ini merupakan salah satu santri tahfiz Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul yang sudah menghafal 10 juz dan sekarang masih istiqomah semangat dalam menghafalkan Al-Quran untuk mencapai juz 30 sesuai dengan targetnya. Insya Allah sebentar lagi Mas Oki sudah bisa hafal 11 juz. Maka mohon doanya bagi para sahabat semuanya untuk Mas Oki, agar Mas Oki dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan tentunya dalam menghafal Al-Quran senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, menganjurkan kepada kita semuanya agar senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Kita semua harus senantiasa meniatkan segala aktivitas kita, kerjaan kita itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kerja, kita libatkan Allah. Kita mau belajar, mau menuntut ilmu, kita libatkan Allah. Kita mau berangkat sekolah, kita mau berangkat kerja, kita mau keluar beraktivitas, bahkan mau main pun harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap aktivitas kita, kegiatan kita harus senantiasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar diri kita senantiasa dalam setiap aktivitas-aktivitas kita itu mengandung nilai ibadah. Kalau sudah mengandung nilai ibadah, maka tentunya pahala, keberkahan yang akan kita dapatkan. Contoh, kita mau keluar, kemudian kita niatkan karena Allah, mau kerja niatkan karena Allah, mau nafkahi keluarga, kita mau kerja niat karena mau nafkahi keluarga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dihitung ibadah. Kita mau belajar, berangkat ke sekolah, niat menuntut ilmu karena Allah, maka itu dihitung ibadah. Sehingga apa? Setiap apa yang kita lakukan, baik kerja, baik belajar, baik beraktivitas yang lainnya, maka kita semua akan mendapatkan nilai plus, nilai pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kita semua harus melibatkan Allah, kita semua harus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas semua aktivitas-aktivitas kita, atas semua kegiatan-kegiatan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita semua harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas-aktivitas kita? Sebab sudah jelas, karena Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu yang telah menciptakan kita. Allah yang telah mengurusi urusan-urusan kita. Bahkan semua yang kita nikmati, semua yang kita peroleh, semua kenikmatan rezeki yang kita peroleh, yang kita nikmati, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi semua makhluk-makhluk atau semua hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya, maka sudah selayaknya kita semua senantiasa melibatkan Allah, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Makanya kita semua selalu dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengucapkan atau melafadzkan kalimat basmalah dari sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi kita semua harus mengawali setiap kegiatan-kegiatan kita dengan menyebut nama Allah atau dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan artinya sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau diartikan kalau bahasa Jawanya, huruf pegonya, arti pegonya, Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi lan welas asih ing akhirat beloko. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi anjuran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua harus mengucapkan kalimat basmalah di setiap aktivitas kita, atau kita mau melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Contoh kita mau keluar rumah, mau berpergian, maka baca Bismillah, kemudian dilanjut dengan doa. Mau pergi kerja, mau ke sawah, mau ke kebun, maka awali dengan bacaan Bismillah. Kita mau kerja bakti, kita mau bersih-bersih lingkungan, kita mau kerja, maka lakukan awali dengan bacaan Bismillah. Kita mau berangkat sekolah, mau ke sekolah, kemudian kita mau belajar menuntut ilmu, maka kita awali dengan bacaan Bismillah. Itu yang harus kita lakukan. Mau kerja, mau beraktivitas, mau berpergian kemanapun, harus melakukan atau membaca basmalah. Sebab apa? Sebab agar diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari setiap aktivitas-aktivitas kita, dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan tentunya agar dari setiap aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan itu senantiasa mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anjuran membaca basmalah itu perintah langsung dari Allah,
dan tentunya dipertegas lagi oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di sini diterangkan ada 4 manfaat atau keutamaan sering-seringnya kita mengucapkan basmalah sebelum memulai semua kegiatan kita. Maka yuk, selagi kita masih diberikan umur panjang, masih hidup di dunia ini, kita awali setiap kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita, apapun itu, diawali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar diri kita senantiasa hadirkan Allah dalam hati kita, agar semua aktivitas-aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan yang pertama yaitu kalimat bismillah diucapkan agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa kita semua harus senantiasa mengawali setiap aktivitas kegiatan kita diawali dengan basmalah, agar diri kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap kegiatan-kegiatan kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Mas Oki mau ke masjid, kemudian Mas Oki sebelum naik ke masjid mengucapkan basmalah, terus Oki masuk ke masjid, maka Oki jelas masuk ke masjidnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Oki masuk ke masjid sudah melibatkan Allah, sudah menyebut nama Allah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian Oki mau menghafal Al-Quran, mengawali mau membaca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, kemudian Oki diawali dengan bacaan bismillah, maka Oki mendapatkan keberkahan karena Oki telah melibatkan Allah terlebih dahulu. Oki menghafal Al-Quran karena Allah. Oki mau menghafal Al-Quran minta tolong dulu kepada Allah agar Allah melancarkan. Itu yang harus kita perhatikan. Semua aktivitas-aktivitas kita jadi nilai ibadah kalau kita awali dengan membaca bismillah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tetapi kerja menjadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Kalau kita awali dengan bacaan bismillah. Mandi menjadi nilai ibadah kalau mandi kita diniatkan karena Allah, biar semangat ibadah, biar semangat sekolahnya, biar semangat belajarnya, dan tentunya diawali dengan bacaan bismillah. Jadi mandinya dapat pahala. Mau tidur jadi nilai ibadah. Kalau apa? Kalau kita libatkan Allah, kalau kita tidurnya niat karena Allah, dan kita awali dengan bacaan bismillah. Jadi berkah semuanya itu. Kegiatan kita semuanya berkah. Mau duduk baca bismillah, ya. Mau berpergian baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, pakai baju baca bismillah, pakai peci baca bismillah. Semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari diawali dengan bacaan bismillah, maka kita semua akan mendapatkan keberkahan karena kita semua melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas di sini, yang pertama yaitu keutamanya kalimat bismillah diucapkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering-seringnya kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung kita meyakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas yang perlu disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita yang Maha
pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah Tuhan kita yang wajib kita sembah, karena kita yakin Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Jadi setiap aktivitas kita pasti diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin kepada Allah, bahwa Allah yang disembah. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu semata-mata apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memang yang perlu kita sembah, karena Allah yang telah menciptakan kita semua. Semakin yakin bahwasanya Allah yang menciptakan kita semua, akhirnya apa? Ibadahnya semangat. Bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasanya saja, bukan hanya membaca Qur'annya saja, tetapi semua aktivitas kita, kerja, belajar, bermain, itu semua kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semuanya mengandung nilai ibadah. Kemudian yang nomor 3 manfaatnya, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Jadi dengan sering-seringnya kita membaca bismillah, itu juga sama saja kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau belajar baca bismillah, kemudian berdoa, berharap agar Allah senantiasa menolong kita semua, sehingga ketika kita belajar senantiasa Allah memberikan kemudahan buat kita semua, agar senantiasa kita bisa mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai-kiai kita, sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak. Kenapa? Karena kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita mau kerja, kemudian kita baca bismillah, minta tolong kepada Allah agar kerja kita senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, bisa menafkahi untuk keluarga, bisa menafkahi untuk istri dan anak. Itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kelancaran, agar diberikan kemudahan, agar kerja kita, agar belajar kita, agar aktivitas kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada kecelakaan, agar tidak ada kerugian bagi kita semua. Itu yang perlu kita pahami, kenapa kita semua harus selalu minta agar selalu membaca basmalah, agar diri kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Kalau kita meminta tolong kepada selain Allah, itu namanya syirik. Dan syirik itu dosa besar. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah rizki kami, lancarkanlah rizki kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kami meminta tolong kepadamu, ya Allah, agar senantiasa hari ini rizkinya dilancarkan, agar istri anak kami senantiasa bisa kami nafkahi, bisa makan enak, bisa beli baju yang baru, bisa belajar, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Ini contoh ya, doa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keyakinan kepada diri kita bahwasanya meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan dari sering-seringnya kita mengucapkan bacaan basmalah dari setiap kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas-aktivitas kita. Kemudian yang terakhir, manfaat dari mengucapkan kalimat bismillah sebelum memulai semua kegiatan adalah meminta perlindungan dari godaan setan. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasanya
setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu akan selalu menggoda kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu pasti akan menggoda kita. Setan itu akan menggoda kita sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam lubang dosa atau lubang bahaya. Maka dengan sering-seringnya kita baca bismillah, maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Makanya sebelum melakukan aktivitas, bahkan membaca Al-Quran, kita selalu dianjurkan untuk membaca ta'awud, kemudian baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semua memohon pertolongan Allah agar kita terhindar dari godaan-godaan setan. Kan godaan setan itu pintar. Setan itu pintar. Setiap hari, setiap menit, setiap detik itu selalu menggoda kita. Ya, mau sholat, ya, setan membisiki kita, nanti aja salatnya, nanti aja ke masjidnya nanti aja, ke masjidnya nanti aja. Maka biar kita tidak tergoda dengan bisikan-bisikan itu, maka kita baca bismillah, baca ta'awud. Mau sholat aja masih diganggu, ya, jadi nggak khusyuk, pikirannya jadi ingat ini, ingat itu. Maka sebelum sholat ya kita baca ta'awud, baca bismillah agar setan tidak mengganggu kita, biar kita bisa khusyuk. Mau kerja ya diganggu, biar malas-malesan, biar kerjanya asal-asalan. Akhirnya apa? Nanti tidak dapat rezeki, nanti rezekinya tidak berkah. Maka biar kerja kita lancar, biar usaha kita lancar, maka diawali dengan bacaan bismillah. Mau belajar, ya, mau berangkat sekolah, setan pun menggoda agar diri kita tidak belajar, agar diri kita tidak berangkat sekolah. Ya nggak usah sekolah, nggak apa dari sini berangkat, nanti nongkrong aja di warung, nongkrong aja di warkop. Itu godaan-godaan setan. Akhirnya apa? Bablas, tidak sekolah, tidak menuntut ilmu. Sebab apa? Kalau sampai kita semua tergoda dengan godaan setan, akhirnya kita tidak mau belajar, akhirnya kita apa? Bodoh. Akhirnya apa? Hidup kita tidak berkah, hidup kita tidak sukses, hidup kita tidak bermanfaat. Maka dengan sering-seringnya kita membaca bismillah, maka yakinilah setan terkutuk akan takut dengan kita, akan tidak mengganggu kita lagi. Makanya di Al-Quran itu awalan surat Al-Fatihah ayat pertama itu yaitu kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ya 4 keutamaan sering-seringnya kita mengucapkan kalimat basmalah sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Semoga kita semua bisa mengamalkan sering-sering membaca kalimat basmalah dari setiap aktivitas-aktivitas kita, dari setiap kegiatan-kegiatan kita, agar diri kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diri kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Maka yuk libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, dengan mengawali setiap aktivitas-aktivitas kita, dengan mengawali sebelum kegiatan-kegiatan kita awali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, Kang Ipin dan Mas Oki mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.